Oke, kemagnetan. Jadi kemagnetan pada sesi ini lebih kepada atau pada ya akan di fisika murni atau di MIPA murni nanti ini lebih detail banget. Cuma karena kita hanya ngambil kulitnya, jadi nanti saya kasih tahu mana yang dipahami benar-benar. Oke. Jadi medan magnet dapat dihasilkan juga oleh arus listrik. Ini menandakan bahwa ternyata apabila ada sebuah benda dia bersifat bukan magnet permanen ya. Magnet permanen itu kan magnet yang ya itu memang dari awal sudah bisa menarik atau menolak atau memiliki sifat kemagnetan. Sedangkan magnet-magnet yang bukan magnet permanen dia harus dibentuk dulu. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan arus listrik. Jadi ini tuh diawali dan ditunjukkan dengan pengamatan sederhana. Jika di sekitar kawat konduktor kita dekatkan sebuah jarum kompas, jadi ada kawat konduktor, didekatkan sebuah jarum kompas, kita tidak mengamati efek apa-apa pada jarum tersebut. Tetapi ketika kawat yang awalnya tidak dialiri arus kemudian dialiri, nanti akan terjadi penyimpangan kawat kompas gitu ya. Ini juga hampir sama dengan yang ada di sini ya. Ini sebenarnya induksi elektromagnetik. Jadi ketika nanti bukti bahwa di benda tersebut mengandung sifat kemagnetan, dia akan terjadi penyimpangan galvanometer atau jarum penunjuk arus ya, besaran arus. Nanti ketika kalian menghadapi induksi magnetik, jadi induksi magnetik nanti satuannya adalah Tesla atau singkatannya adalah T. Kemudian perumusan besar induksi magnetik waktu dulu ya, pertama kali itu dikenalkan oleh Biot-Savart, maka sama persamaan yang ada pada induksi magnetik nanti diturunkan dari Biot-Savart. Oke. Jadi di sini ada sebuah kawat yang sangat panjang gitu kan. Lalu kita mau melihat medan magnet pada titik P. Medan magnet total di suatu titik sama dengan jumlah medan magnet yang dihasilkan oleh semua elemen tersebut. Karena medan magnet adalah besaran vektor, maka penjumlahan dilakukan secara vektor. Dan melihat ya sebuah sisi atau bagian dari kawat tersebut yang mengandung kemagnetan, itu bisa kita cari total kemagnetan pada benda tersebut dengan cara penjumlahan secara vektor. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini ada kawat yang sangat panjang L ya. Lalu di sekitar kawat tersebut ditentukan suatu titik uji P, maka kita mau nih cari berapa sih besar medan magnet yang ada di titik P. Oke, di sini titik P dia berapa medan atau induksi magnetnya. Kuat medan magnet di titik P yang dihasilkan oleh elemen Dl saja diberikan oleh hukum Biot-Savart atau penulisan L vektor itu adalah kita mengambil bagian kecil dari L, maka kita meneliti dulu, menganalisa dengan cara mengambil atau mencoba yang disebut dengan DL vektor. Sehingga ketika DL vektor ya yang kita jadikan acuan, maka di situ medan magnetnya juga medan magnet cuplikan atau pengambilan sebagian medan magnet pada titik P. DB vektor sama dengan mu atau permeabilitas ya, nanti akan kita lihat berapa sih nilai dari mu 0. Mu 0 tuh ya ini. Mu 0 dibagi dengan 4pi. Oke, dikali dengan I adalah arus yang nantinya akan kawat yang sangat panjang tersebut. Ya. Oke, ini ada I ya.
Ini adalah I ini arus, oke. DL cuplikan panjang kawat sangat panjang ya. Maka kita cuplik atau kita ambil sampel. Dikali dengan R vektor adalah kalau di sini jarak dari kawat dengan titik R pangkat 3. 5.1 adalah medan yang dihasilkan oleh satu elemen saja. Sehingga kita mengambilnya satuannya adalah DL dan D. Medan total yang dihasilkan oleh semua elemen kawat diperoleh dengan melakukan integral di masing-masing ruas. Maka magnet sama dengan mu 0 T kali I dikali integral dari DL kali R pangkat 3. Integral DL dikali R vektor dibagi dengan R pangkat 3. Oke, itu untuk biot safar. Oke, nanti akan ada terusannya di bawah. Nah, dari persamaan biot safar kita dapat mengambil beberapa kesimpulan ya. Bisa kalian baca di situ. Berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Maksudnya B-nya itu atau induksi magnetnya itu lurus dengan kuat arus listrik. Menandakan bahwa semakin nanti aliran arusnya semakin besar, kuat medan atau induksi medan magnetnya semakin besar pula. Kalau makin kecil ya udah semakin kecil. Oke. Kemudian, nih kalau kalian lihat di situ I kan ada di atas, I dengan B itu adanya di atas. Berbanding lurus dengan panjang kawat DL, tentu ya di situ B-nya juga berbanding lurus dengan panjang kawat. Jadi kalau dari filsafat semakin panjang nanti kawatnya, maka induksi magnetnya semakin panjang juga. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P ke elemen kawat penghantar. Jadi berbanding terbalik karena R-nya nanti ada di bawah, di atas ya, di bawah tentu dia berbanding terbalik. Sebanding dengan sinus sudut apit T antara arah arus dengan garis hubung. Cek deh derajatnya atau mana sih sudutnya. Di situ tertulis sudut apit T antara arah arus ya, arah arusnya dengan hubung antara titik P ke elemen kawat. Jadi kalau misalkan ilustrasinya kita lihat di sini ya. Nah, nih. Garis hubung antara P dengan elemen di L tadi, yaitu yang ini saya garis merah. Ya, itu garis hubung. Jadi sudut yang diapit oleh ini dan arah arus kemana ke atas ini ya. Maka ini muncul di situ sudutnya. Sudut apit. Oke. Kita bisa mengambil kesimpulan tersebut. Pilihan besar sudutnya atau ini apa sih ya? Sinus sudut apit berarti nanti semakin besar pula medan magnetnya. Oke. Kalau kita ingin hitung besarnya saja atau skalar, maka medan magnet yang dihasilkan seluruh bagian kawat pada persamaan 5.2 dapat dituliskan kembali menjadi seperti berikut. Oke. B sama dengan mu 0 dibagi dengan 4 kali I integral Dn sin theta dibagi dengan R kuadrat. Theta adalah sudut antara elemen dengan vektor belum jalan apa? Oke. Itu ya.
Jadi tadi mana? Kalau kalian perhatikan kan awalnya R-nya pangkat 3 yang bawah ya. R pangkat 3 dicoret dengan R yang di atas, jadi sisa nanti R kuadrat yang di bawah gitu ya. Jadi B sama dengan mu 0 bagi dengan 4pi dl sin theta dibagi atau boleh juga langsung nanti terkadang dituliskan itu mu 0 bagi 4pi kali I integral dl adalah L ya, sin theta bagi dengan R kuadrat. Terkadang mu 0 dibagi 4pi karena dia konstanta juga boleh konstanta kali arusnya kali L. L itu panjang kawat ya, dikali dengan sin theta dibagi dengan R kuadrat. Jadi bebas. Oke. Nanti akan kita gunakan persamaan. Kesimpulan dari filsafat. Oke. Sudut itu ya yang theta itu tidak konstan, namun bergantung pada orientasi kawat dengan kawat lain. Dengan kata lain, sudut akan fungsi jarak sepanjang kawat. Jadi nanti persamaan itu akan pendek. Nah, nanti ada beberapa yang kita pelajari itu atau kita diskusikan yang bentuknya sederhana. Pertama, medan magnet pada kawat lurus tak berhingga. Jadi anggaplah ujungnya itu sangat panjang sekali. Oke, ujungnya sangat panjang sekali. Jadi nggak cuma sampai sini. Kalian pikirnya dengan panjang, karena panjang nggak mungkin kita tuliskan semuanya, atau mungkin kita gambarkan semuanya. Ketika kita nanti mau mencari medan magnet yang dihasilkan kawat lurus tak berhingga atau sangat panjang, itu bisa dibilang gampang gitu ya, karena akibat arah vektor dl yang selalu tetap, yang mana vektor dl itu mengikuti arah kawat, sehingga nanti orientasi elemen kawat selalu sama. Orientasi itu arah, jadi arah arah vektor dl-nya nanti mengikuti arah kawat. Oke. Di sini ada gambarnya, jadi anggaplah itu nggak ada ujungnya gitu ya. Buat medan magnet yang dihasilkan oleh elemen dari kawat lurus sangat panjang. Jadi kita mau cek di sini berapa sih medan magnet di titik P atau induksi magnetik di titik P. Biar nanti mudah dalam perhitungan analisa ya, kita gunakan persamaan bentuk skalar. Jadi nanti vektor-vektornya bisa kita hilangkan. Vektor itu yang ada topi-topi itu. Oke. Ya. Agar integral dapat dikerjakan, maka ruas kanan hanya boleh mengandung satu variabel. Oleh karena itu, kita harus menyatakan dua variabel yang lain ke dalam salah satu variabel. Kita cek di sini. Nanti kita akan gunakan di situ ya hubungan antara R, ya kan kita mau ambil satu variabel aja ya. Di antara R, L dengan A nanti kita gunakan untuk memudahkan dalam perhitungan. Oke. Jarak tegak lurus titik P ke kawat, jarak tegak lurus titik P ke kawat adalah A. Kalian perhatikan di situ. Jadi ada A itu adalah jarak tegak lurus. Dan proyeksi vektor R sepanjang kawat adalah R. Ingat ya, kalimat proyeksi, mungkin ada yang lupa, proyeksi itu adalah pensejajaran sumbu. Jadi kalau misalkan ada sumbu miring gini,
maka nanti akan ada hasil proyeksi di sini. Nah, kalau kalian lihat di situ sudut sisi miringnya adalah R, di situ jelaskan proyeksi vektor R sepanjang kawat adalah L. Jadi di sini ya. Oke. Nah, nanti kalau kalian teliti ini adalah Pitagoras ya. Misal kalian mau cari R, maka R adalah akar L kuadrat tambah A kuadrat. Atau aslinya adalah R kuadrat sama dengan L kuadrat tambah A kuadrat. Karena kita dapati bahwa R adalah akar L kuadrat plus A kuadrat. Oke, itu yang pertama. Lalu kalian ingat bahwa sin itu adalah depan per miring. Jadi theta di sini theta. Sin theta adalah sin sisi depan per sisi miring. Depannya adalah A, sisi miringnya adalah R. Jadi sin theta nilainya adalah A per R, walaupun kita belum tahu nilai dari theta itu berapa. Ini hanya matematis saja. Dengan demikian, persamaan Biot-Savart dapat diubah atau dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Yang awalnya adalah mu 0 I per 4pi kali integral dl kali sin theta ya tadi ya. Sin theta per R pangkat 2 kan ya. Ini saya tuliskan ulang. Awalnya mu 0 I dibagi dengan 4pi. Mungkin ini rada ribet, cuma nanti ketika kalian kerjain soal pasti kalian akan lebih paham kira-kira ternyata mudah. Oke. Gini ya. dl per R kuadrat sin theta. Awalnya seperti ini. R-nya diganti apa? R-nya adalah R-nya kan L kuadrat tambah A kuadrat ya. Oke, sin A per R. R-nya apa? R-nya adalah mana sih? R kuadrat diganti L kuadrat plus A kuadrat. Kalau R-nya aja sebagaimana di samping ya. Akar L kuadrat per plus A kuadrat. Jadi ini kan menjadi seperti ini. Mu 0 I bagi dengan 4pi kali integral dl. Oke, R kuadrat diganti itu ya. L kuadrat plus A kuadrat dikali sin theta. Sin theta A per R. A dibagi R-nya apa? Kalau R aja berarti akar L kuadrat plus A. Oke. Atau ketika disatukan jadi seperti ini. Bahwa B-nya itu atau induksi magnetiknya, induksi medan magnet, mu 0 I kali A dibagi dengan 4pi integral dl per L kuadrat tambah A kuadrat yang dipangkatkan 3 per 2. Jadi pengkalian antara L kuadrat plus A kuadrat kali akar L kuadrat. Ini kalian nanti cek aja di atau di contoh soal nanti ada. Mu 0 nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Oke. Kemudian apalagi tadi? A-nya itu adalah jarak ya. Antara titik P dengan siapa tadi, dengan kawan. Dan biasanya kalau yang ditanyakan adalah A, maka dia harus tegak lurus jaraknya. Jadi kalau miring kan biasanya nanti kita cari proyeksinya seperti apa. Oke, itu kita keep dulu. Jadi ternyata Biot-Savart disederhanakan menjadi seperti ini. Mu 0 I kali A dibagi dengan 4pi kali integral dl per L kuadrat plus A kuadrat pangkat 3. Oke. Nah, di sini karena kan tadi kita sepakat ya bahwa kawatnya itu sangat panjang sehingga batas integralnya itu tak hingga dari minus tak hingga sampai positif tak hingga, artinya sangat panjang sekali. Ketika sangat sekali maka nilainya jadi batasnya adalah seperti ini ya. Hasil perintegralan. Jadi kalian mungkin nggak perlu tahu di sini tiba-tiba dapat seperti apa seperti ini. Kalau kalian memang mau lebih teliti dan saya pikir juga nggak perlu tahu lebih lanjut gitu ya. Jadi seperti ini.
batasnya tak hingga sampai minus tak hingga sampai tak hingga apa punya siapa gitu kan. Tadi kan tak hingga itu punya si yang dimasukin tak hingga adalah nilai L-nya. Ya, kalau kalian perhatikan di sini, oke ya, L-nya diganti tak hingga ya, tak hingga minus tak hingga minus tak hingga. Tak hingga dibagi dengan A kuadrat kali akar tak hingga kuadrat tambah tak hingga apa A kuadrat. Jadi kan nilai yang sangat besar sekali ditambah berapapun nilainya hasilnya tetap nilai yang sangat besar sekali. Nilai besar sekali dikuadratkan kemudian diakar kuadrat dengan akar hilang jadi seperti ini hasilnya. Adapun yang kanan juga sama ya. Oke, kalau kalian perhatikan di sini tak hingga dengan tak hingga coret sisa dikurangi dengan minus tak hingga dibagi dengan tak hingga minus 1 per A kuadrat. Oke, di sini kalian harusnya sudah paham. Mu kali A kali I kali A dibagi dengan 4pi dalam kurung. Ya. Di situ kan minus ketemu minus jadi plus ya. Anggaplah ini apel. Satu apel tambah satu apel jadi dua apel. Apelnya apa? Apelnya itu adalah I per A. Perhatikan 2 dengan 4 coret. Oke, A dengan A juga coret. Ya. Jadi sisanya paling sederhananya adalah seperti ini. Apabila kawatnya sangat panjang sekali. Pi A. I-nya oh ini bukan ini satu. Ini satu. Oke. Berarti hasil akhirnya mu 0i dibagi dengan 2pi A. Nah, ini yang penting untuk dipahami bahwa apabila kalian menghadapi soal yang atau kasus yang kawatnya sangat panjang sekali, diminta untuk mencari berapa sih titik P di sekitar kawat yang sangat panjang sekali, kalian gunakan persamaan ini. Mu 0i dibagi dengan 2pi A. Oke. Tampak bahwa besar medan magnet yang dihasilkan kawat lurus panjang di suatu titik sebanding dengan kuat arus dan berbanding terbalik dengan arah dengan jarak terdekat titik tersebut ke kawat. Oke, dia berbanding lurus dengan I, jadi B-nya berbanding lurus dengan I, dia berbanding terbalik dengan A. A tadi apa? A adalah jarak ya, atau sumber atau apa yang dialiri arus listrik dengan titik P. Nanti kita coba cek untuk di contoh soal. Arah induksi magnetik. Jadi ketika tadi ya kawat menjadi berorientasi. Caranya adalah dengan selalu menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi arus kalian gunakan ibu jari. Jadi kalau kalian fil atau alat tulis, maka arah sejajarkan atau luruskanlah atau tempelkan alat tulis kalian dengan kawat. Lalu kalian pegang itu alat tulis, tergantung nanti apakah si arus ke atas atau ke bawah. Kalau di sini berarti kan arusnya ke atas ya. Maka jempolnya ke atas atau ibu jari ke atas, lalu nah empat jari tangan, 4 jari lainnya itu adalah medan arah arus induksi. Jadi kesimpulannya pada kasus A, maka arah induksi magnetiknya itu dari kanan ke kiri ya, berarti kan gini. Oke, dari kanan ke kiri muternya dia. Kalau kita lihat dari atasnya si siapa namanya si kawat, berarti kan gini ya. Oke. Terkadang kalian juga bisa gunakan arah maju skrup, cuman yang lebih mudah ya kalian gunakan ibu jari aja. Apa kaidah tangan kanan ini untuk mencari induksi magnetik. Jadi ketika ditanya kemana sih arah ya, induksi magnetik ya kalian gunakan kaidah tangan kanan seperti itu. Oke. Terus kita belum ada contoh ya. Lanjutin dulu. Medan magnet pada kawat lurus berhingga. Berhingga artinya apa? Artinya ada batas nih. Apakah itu nanti batas kanan dibatasi tapi batas kiri dipanjangin
menjadi tegak atau keduanya memiliki batas. Nanti kita cek di sini. Oke, misalkan nih kita punya kawat yang panjangnya adalah L0. Ya, kawat panjangnya L0. Kita mau menentukan berapa sih kuat medan magnet pada titik yang berjarak A dari kawat berjajar dengan salah satu ujung kawat. Oke. Oke, ini contohnya ini ujungnya di sini ya, yang saya silang. Nah, di situ ada titik uji induksi magnetik. Titik P dia memiliki jarak A terhadap ujungnya. Nah, ini kawat L0 dialiri arus listrik I. Oke. Nah, jika kita mau nih menentukan kuat medan magnet di titik pengamatan menggunakan hukum Biot-Savart, kita tentukan dulu variabel-variabel yang ada. Ya, kita perhatikan kan tadi Biot-Savart tadi ya yang mu0 I dibagi dengan 4pi dikali integral dl sin theta per r pangkat 2. Yang kita cari nih variabel-variabelnya seperti apa. Yang pertama adalah nilai r-nya. Oke, nilai r-nya seperti apa? Kan kalau kawat beringga tadi sudah. Sekarang yang kawat yang berhingga. R-nya seperti apa kalau kalian kembalikan di sini R? R itu miring ya. R adalah apa? Akar. Kalian perhatikan di sini jaraknya dari ini ke sini itu ternyata L0 dibagi dengan L. Lalu yang ke atas adalah A. Jadi yang awalnya hanya L ya, itu kita ganti dengan L0 dikurangi dengan L. Jadi disesuaikan aja, disesuaikan. Oke, kita tarik di situ dari titik P ke R ya, ke acuan ya, acuan adalah DL. Ini sebenarnya ini hanya untuk mencari persamaan aja. Yang pertama, yang kedua adalah sin theta itu masih upper R karena kan demi sisi depan per sisi miring. Masih upper R cuma nanti R-nya kita ganti. R-nya adalah A kuadrat tambah L0 min L kuadrat. Adapun R pangkat 2-nya adalah A kuadrat plus L0 min L kuadrat. Dengan demikian, yang awalnya Biot-Savart seperti ini, oke ya, tadi kan sudah ya. Sin theta-nya kita ganti, R kuadrat kita ganti. Oke, jadi mi0 dibagi 4pi dikali I integral dl. Oke, ini 1 per R kuadrat. R kuadratnya yang atas apa tuh? A kuadrat tambah L0 min L kuadrat dikali sin theta adalah A per R. R-nya adalah akar A kuadrat plus L0 min L kuadrat atau hasilnya seperti ini. Mu0 dibagi dengan 4pi kali integral A dl dibagi dengan A kuadrat tambah L0 min L kuadrat pangkat 3 per 2. Batas integral untuk L adalah dari L sama dengan 0 sampai L sama dengan L0. Dengan demikian, oke, di sini L-nya mana? Ya, dia memiliki batas dari 0 sampai L0. Jadi seperti ini. Kan kalau integral kasih batas seperti ini. B sama dengan mu0i kali A dibagi dengan 4pi kali integral dari 0 sampai L0 untuk dl dibagi dengan A kuadrat tambah L0 min L kuadrat pangkat 3 per 2. Jadi sama ya, dengan tadi menggunakan integral kalkulator pada Wolfram alpha, maka kita peroleh, nah ini ya, maka kita peroleh seperti ini integralnya, yang itu yang di kurung kotak ya. Jadi L-nya diganti dengan 0 sampai L0 atau disubstitusikan. Oke ya. Kalau kalian integralkan seperti ini ya. Mu0 IA dibagi dengan 4 dalam kurung dimasukin batas atas dikurangi dengan batas bawahnya. Jadi L0 dikali L0 karena L-nya kita ganti dengan batas atas bagi dengan ini negatif, jangan lupa.
A kuadrat akar A kuadrat plus, ini langsung aja ya, L0 min L kan 0 ya, jadi 0 kuadrat atau seperti ini juga nggak apa-apa. Oke, nanti dia dikurangkan dengan, ini deh biar nggak bingung, negatif L0 dikurangi 0 dibagi dengan A kuadrat akar A kuadrat tambah L0 yang dikuadratkan. Oke, ada yang bisa kita sederhanakan. Ternyata hasil akhirnya di situ adalah gimana nih? Oke, ini idem lah. 0. Oke ya, 0 dibagi angka atau konstanta, hasilnya kan 0 ya. Ditambah dengan L0 dibagi dengan A kuadrat akar A kuadrat plus L0 kuadrat. Oke, berarti kan ini menjadi ini ya, kesini aja langsung. Mu 0 Pi kali A dibagi 4 Pi, oke, dikali dengan apa di situ, L0 bagi A kuadrat tambah kali akar A kuadrat plus L0. A kuadratnya dengan A yang di atas coret, jadi langsung aja dapat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau misalkan dia berhingga, maka nanti B-nya itu mu 0I dibagi dengan 4 Pi A kali L0 dibagi dengan akar A kuadrat tambah L0 kuadrat. Oke, L0 itu panjang kawatnya ya nanti ya. Oke. Jika panjang kawat di satu titik sangat besar atau di situ L0-nya kita jadikan dia tak hingga. Jadi yang awalnya dibatasin kemudian dilepas ini. Kan gitu ya. Oke. Maka L0 dibagi dengan A itu adalah tak hingga. Karena kan tak hingga dibagi konstanta atau tak hingga dibagi bilangan tertentu, maka saya tak hingga, sehingga menjadi seperti ini. Dibagi lagi dengan bukan ya, bukan. Ini harus kita jabarin dulu. Akar 1 plus L0 dibagi A kan tadi tak hingga kuadrat. Oke, berarti ini kan menjadi seperti ini. Tak hingga dibagi bilangan yang sangat banyak atau besar sekali dikuadratkan ditambah dengan satu ya kan nggak ngaruh, berarti nanti ini coret. Kemudian bilangan tak hingga atau bilangan kemudian di akar itu kan hasilnya tak hingga atau ini satu, jadi berubah menjadi satu. Atau B-nya sekarang kalau misalkan ujungnya 0 dan ujungnya, maka induksi magnetisnya menjadi mu 0I dibagi dengan 4 pi A. Sekarang ini kalau dia kedua ujung itu tak hingga, kalian gunakan yang ini, mu 0I dibagi dengan 2 pi A. Tapi kalau misalkan hanya salah satu ujungnya tak hingga dan satu ujungnya adalah 0 atau memiliki batas, maka kalian gunakan mu 0I dibagi dengan 4 pi A ya. Jadi bedanya di situ hanya di angka 2-nya. Ini yang penting. Nanti kita coba cek untuk contoh soalnya. Oke. Selanjutnya kita bahas kasus yang lebih umum lagi di mana titik pengamatan berada di antara ujung kawat. Nah, sekarang kasusnya iseng nih. Titik ujinya berada di dua kawat. Misalkan titik tersebut berjarak A dari kawat secara tegak lurus dan berjarak B dari salah satu ujung kawat. Kasus ini sebenarnya tidak terlalu sulit, kita dapat memandang bahwa medan tersebut dihasilkan oleh dua potong kawat yang panjangnya B dan panjangnya L0 min B.
Jadi kan seakan-akan ini dua kawat, tapi sebenarnya ini kita bisa jadikan satu kawat yang sama, lalu kita misalkan kawat pertama adalah B, maka kawat lainnya adalah L min B, tentu seperti itu ya kan ya. Dibagi dengan L0. Ini ada yang udah masuk belum? Ada nggak bisa masuk? Saya internetnya bentar ya. Oke. Maka kuat medan yang dihasilkan dari seakan-akan dari dua kawat yang berbeda. Jadi ini kan, oke, gini. Yang awal tadi yang berhingga itu kan titik P-nya di ujung ya. Nah, sekarang itu kita coba mengganti posisinya menjadi di tengah atau di pokoknya di dalam kawat ya, di yang ujung. Nah, itu seakan-akan dapat kita analisa dari dua kawat yang dipisah, padahal itu adalah satu kawat. Cuman kita memindahkan posisi titik P yang awalnya di ujung menjadi di tengah. Sehingga kuat medan yang dihasilkan oleh potongan kawat kiri, oke kan tadi awalnya adalah satu kawat, kemudian titik ujinya itu bukan berada di ujung tapi di tengah. Maka anggaplah, oke sekarang kita potong aja deh kawatnya, sebagaimana di letak dari P. Jadi kan kalau sudah seperti ini, hasilnya kan seperti ini ya. Ini kawat pertama, ini ada P. Lalu di sini ada kawat kedua, oke seakan-akan di sini. Nah kalau di tengah mungkin kan akan sulit carinya seperti apa. Kalau misalkan kita potongkan ini sama aja di ujung, berarti bisa kita gunakan persamaan yang awal tadi. Oke ini ya. Kawat medan terhadap kawat B atau yang di sebelah kirinya itu adalah mu 0 I dibagi dengan 4 pi A dikali dengan B dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kuat medan yang dihasilkan oleh potongan kawat kanan tinggal L-nya aja tadi kan diganti dengan di sini. Oke, kita tuliskan dulu tadi Biot-Savart apa? B sama dengan mu 0. Kita masih terus Biot-Savart ya. Cuma nanti kita ini aja kita sesuaikan. 4 pi kali A ini ya kali sin theta per kuadrat ya kan ya. Biot-Savart. Oke. Ini ya. 4 pi r kuadrat. Oke, jadi seperti ini awalnya. Kemudian kita modifikasi. Ya, kemudian kita modifikasi jadilah seperti ini kalau misalkan ditarik di acu. Misalkan acuannya adalah kawat pertama, lalu yang seperti ini acuannya kalau misalkan kawat kedua. Oke. Kalau misalkan kita tarik ke sini. Berarti oke, jadi dapat seperti itu ya. Lalu kita totalkan karena di situ kuat medannya dipengaruhi oleh dua kawat yang berbeda, kemudian ketika kita satukan maka totalnya menjadi seperti ini. Tinggal jumlah aja B1 tambah B2, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Ini ada contoh dari kawat di arus listrik. Kita mau cari nih titik P itu medan listriknya, induksi medan magnetnya berapa. Anggaplah kawatnya itu sangat panjang sekali. Jadi baik kawat pertama, kedua, dan ketiga dia sangat panjang sekali. Tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P yang berjarak 1 meter dari kawat ketiga. Nah, ini ada nilainya. P terhadap kawat ketiga 1 meter, jarak kawat 2 dengan 3 1 meter, jarak kawat 1 dengan kawat 2 2 meter.
Pertama, tadi kan sebagaimana yang ini ya, yang di atasnya. Kalau misalkan ada dua kawat atau lebih yang berbeda, maka dia dipengaruhi oleh masing-masing kawat. Contohnya yang ini. Maka titik P yang pertama dipengaruhi oleh kawat pertama, lalu kita cari titik P yang dipengaruhi oleh kawat kedua, lalu kita cari titik P yang dipengaruhi kawat ketiga. Nah, ini seperti ini ya. Mu 0 I 1 dibagi dengan 2 pi A1, ini sampelnya aja, nanti kalian bisa cek sendiri, P2 dan B3. Mu 0 adalah 4 pi kali 10 pada 7, I pada kawat 1 adalah 1 ampere, dibagi dengan 24, A1 adalah jarak, tadi sudah ya, jarak kawat terhadap titik P. Karena dia dipengaruhi oleh 1, maka jangan kalian tuliskan angka 2, tapi kalian tarik dari kawat sampai titik P, yaitu ternyata 4 meter ya dari data. Oke, dapatlah di situ 0,5 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Oke, B2 juga cari terhadap kawat kedua, B3 juga cari terhadap kawat ketiga. Lalu kita jumlahkan. Oke, B total B1 tambah B3 dikurangi B2 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat minus 7 Tesla arah masuk bidang baca. Nah, di sini kalian jangan sampai bingung bahwa B itu atau di awal ya, kalau misalkan Medan ya, Medan itu adalah, atau induksi itu arah masuk dikurangi arah ke luar. Tentu di sini masuk ke uh, layar atau kertas. Nah, kalian cari satu persatu. Titik P terhadap kawat pertama dia masuk atau keluar, kalian bisa gunakan tangan kanan kalian ya, jempolnya kalian arahkan ke atas, kemudian kalian pegang itu alat tulis yang disejarkan dengan kawat pertama, maka nanti 4 jari itu akan masuk ke kertas. Kalau masuk berarti positif, maka B1 dia positif ya. Atau masuk, dia masuk. Kalau masuk berarti positif. Lalu yang B2 kalian perhatikan itu panahnya ke bawah ya. Berarti kalian balik, jempol kalian arahkan ke bawah. Lalu 4 ibu jari itu kan masuk dulu dari sebelah kiri. Jadi kalau misalkan ilustrasinya nanti jari itu akan masuk ke sini, 4 ibu jari. Ya kan ya. Lalu akan keluar melewati titik P. Oke, tandanya medan yang dipengaruhi oleh kawat kedua itu keluar. Maka di sini nanti keluar dia nih. Yang pertama kan, yang ketiga karena arahnya sama dengan kawat pertama, tentu dia akan masuk ya. Oke. B1 tambah B3 berarti kan berapa? 6,5 dikurangi 2, hasilnya 4,5 Tesla. Ingat di sini tandanya positif ya, maka tentu dia kesimpulan adalah masuk bidang baca atau menjauhi pembaca, sama aja. Jadi seperti itu. Kalau ada dua kawat atau lebih, maka kalian cari satu persatu medan magnetnya atau induksi medan magnet, baru kalian totalkan dengan cara yang masuk arahnya dikurangi yang keluar. Ini masih ada berapa nih? Banyak ya. Oke. Setelah kita mempelajari kawat yang lurus, sekarang kita mau mempelajari kawat yang berbentuk cincin atau melingkar. Anggaplah ini kita ya, cincinnya lingkaran penuh. Karena kalau misalkan nanti cincinnya itu nggak penuh lingkarannya, maka nanti bisa mempengaruhi nilainya. Oke, kalian perhatikan sini, misalkan sebuah cincin dengan jari-jari A dialiri arus I. Oke ya, sini cincin itu yang warna oranye. Kita ingin menentukan kuat medan magnet sepanjang sumbu cincin pada jarak B dari pusat cincin. Mana B? Mana P itu? P itu ini ya. Ini ada P, jaraknya adalah B terhadap pusat lingkaran cincin. Besarnya medan magnet di titik P yang dihasilkan oleh elemen cincin sepanjang DL adalah mu 0I dibagi dengan ini sama aja ya, sama aja dengan biot cuman di situ integral DL-nya dikeluarin ya. B-nya adalah mu 0 dibagi dengan 4pi kali I per kuadrat dikali sin alfa, L-nya adalah 2pi A. Oke. Kenapa kok muncul 2pi A? Ya, kan memang pertama
eh, lingkaran itu kalau misalkan kita potong salah satu titik lalu kita luruskan kan bentuknya seperti ini ya. Ini jadi seakan-akan ini adalah kawatnya di arus listrik lalu di sini ada titik P. Nah, ya. Maka berapa sih panjang panjang kawat ini? Panjang kawat ini L sama dengan keliling lingkaran ya, keliling lingkaran. Apa itu keliling lingkaran? Yang lupa, keliling lingkaran adalah 2πr. Oke, maka di sini kenapa kok muncul 2πr atau 2πa? Karena simbol garis-garisnya adalah. Jadi jangan sampai bingung ya. Dari gambar beritahu bahwa R kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Lagi-lagi kita gunakan Pitagoras. Kita mau cari di situ R-nya berapa. Dan sin alfanya masih sama ya. Alfanya adalah A per R. Sisi depan per sisi miringnya. Oke, ini kan jadi itu ini sebentar. Oke, ini sama aja ilustrasinya ya. Sehingga nanti dapat bahwa hasilnya ya. B-nya adalah mu 0I dibagi dengan 2A dikali dengan 1 dibagi dengan 1 plus B per A kuadrat tambah 3 per 2. Oke. Di sini kenapa jadi 2A? Ingat ya di situ 2pi dibagi dengan 4pi kan jadi yang bawah jadi 2 aja. Oke, kemudian ini R-nya, jari-jarinya kan itu A ya. Jadi ini tuh sama aja seperti ini. 2 dikali 1 per A kuadrat dikali sisanya apa? Sin alfa kali A ya. Nah, ini A-nya coret. Bisa mu 0I dibagi dengan 2A kali sin theta. Sin alfa, sorry. Sin alfa-nya tadi. Mana? Sin ini A per R ya. A dibagi dengan R-nya apa? Situ ada ya R-nya. Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Iya. Kalau misalkan nih, mungkin ini saya agak ada sedikit keliru. Kalau misalkan ternyata A beda dengan R ya, berarti ini maksudnya awalnya seperti ini dulu. Mu 0I bagi dengan 2 situ ya. Berarti 2 kali R kuadrat. R kuadrat apa? A kuadrat plus B kuadrat dikali dengan sin alfa adalah A per R. A dibagi R-nya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke, ini kita modifikasi yang awalnya adalah mu I per 2 kali A bagi kali 1 per A kuadrat tambah B kuadrat 3 per 2 atau 2 per 3 setengah tambah 2 setengah tambah 1 setengah tambah 2 per 2 adalah 3 per 2. Oke, jadi seperti ini awalnya, lalu dimodifikasi kita keluarkan A-nya ya. Oke, di situ kita modifikasi hasilnya menjadi seperti ini. Mu 0I dibagi dengan 2A dikali 1 per 1 plus B per A yang dikuadratkan dipangkatin 3 per 2. Oke. Lalu ini kan masih istilahnya masih umum ya. Nanti kita akan lihat kalau dia di pusat lingkaran seperti apa. Nah, ini yang kita pakai. Oke. Jadi dari mu I atau biot safat pada cincin, nah yang kita dapatkan saat ini menjadi bahwa kalau medan magnet pada cincin itu adalah mu 0I per 2A. Kalau tadi pada kawat yang sangat panjang sekali, mu 0I
per ini ya. Ini kalau ujung-ujungnya tak hingga. Kalau salah satu ujungnya tak hingga dan ujungnya berhingga atau terbatas, minimal I per 4 pi A. Oke ya. Nah ini kalau pada lingkaran. Kenapa kok menjadi seperti ini? Kalian perhatikan di sini. Adalah plot perubahan kuat medan sebagai fungsi jarak dari pusat lingkaran. Jarak dinyatakan dalam besaran B per A. Terlihat bahwa kuat medan magnet turun secara monoton dengan bertambahnya jarak dari pusat lingkaran. Mula-mula turun secara lambat, lalu turun secara cepat untuk kasus khusus titik di pusat lingkaran. Oke, jadi kalian perhatikan di sini ya. Ini kan P terhadap pusat itu jaraknya B. Kalau kalian tempel, jadi dipindah deh. P-nya sekarang tepat di pusat lingkaran. Berarti kan B nggak ada ya. Maka menjadi seperti ini kalau misalkan dia berada di pusat. Oke, B sama dengan minimal I dibagi dengan 2A. Kenapa? Karena B-nya diganti dengan 0. Oke, ini mungkin dari sini coba kita cek ya. Mana di sini ya. Minimal I, oke, dibagi dengan 2 kali 1 per 1 plus B per A kuadrat. Mereka dikali 3 per, dipangkatnya 3 per 2. B-nya 0 kan ya, 0 dibagi A adalah 0, 0 kuadrat adalah 0, 0 tambah 1 adalah 1, 1 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 1, maka kesimpulannya menjadi min 0I dibagi dengan 2A kali 1 per 1, atau dicoret aja 1 per 1. Ini yang penting, ini aja yang saya start dulu. Kesimpulan akhirnya seperti ini, kalau misalkan pusat titik ujinya berada di pusat. Kita lihat yang biasa cincin dapat ditentukan juga dengan aturan tangan kanan. Kalian genggam itu kawat cincin tersebut dengan 4 jari. Jadi cincin itu kalian anggap sebagai kawat. Jadi kalian genggam atau kalian pegang itu cincin atau kawat melingkar. Kalian arahkan ibu jari sebagaimana ya, sebagaimana arah arusnya. Perhatikan di sini. Nah, kita gunain. Oke, ke sini, sini. Lalu di sini masuk. Yang di sini kan ini ke atas, yang ujung apa itu? Yang di titik B itu masuk, yang di titik A itu ke atas. Nah, kalau yang titik B itu kan ke bawah, kita berarahkan. Ini udah muncul belum di atau di komputer saya katanya? Oke. Jadi pokoknya yang sebelah sono ya, sebelah sana kan titik B atau titik 2. Nah, kalian masukin itu ibu jari kalian. Tentu nanti ibu jari kalau misalkan ditempel dengan kotak itu arahnya seperti ini. Ibu jari, empat jari lainnya. Oke, atau sebagaimana yang ada di gambar. Nah, kalau yang ujung dekat dengan kita atau di ujung A itu ya, ujung A nih, ujung A nih, ujung A nih yang saya gede itu A-nya. Kalian bahkan ibu jari keluar atau ke atas, lalu 4 jari lain itu kalian tempelkan dengan kertas, kan arahnya seperti. Oke, jadi di sini ada jari yang arahnya ke sini. Oke, kesimpulannya adalah nanti akan terjadi apa? Di situ dia akan terjadi superposisi medan yang biasa mungkin menghasilkan medan total. Di situ dia akan terjadi superposisi medan yang berada di tengah-tengah. Misalkan ada titik uji di situ. Oke, ini ada contohnya. Ya, masih banyak. Berapa lagi nih? Oke, ini ada contohnya. Kita perhatikan, kita punya dua cincin konsentris dengan jari-jari A1 dan A2. Masing-masing cincin dialiri arus I1 dan I2. Oke. Berapa kuat medan magnet pada lokasi yang pertama adalah berjarak B dari pusat cincin. Oke. Ingat ini ada dua kawat. Kalau ada dua, kesimpulannya pasti dia kita cari satu persatu dulu baru ditotalkan ya. Oke. Nah, di sini contohnya kita cari dulu yang apa? Kuat medan magnet yang dihasilkan cincin berarus I1. Berarti kalian ini yang dicari adalah yang kawat warna oranye, cincin warna oranye. Oke. Jawab apa soal yang A itu kalau berada di B ya.
Maka yang digunakan adalah tentu yang ini ya, tadi. I dibagi dengan 2A dikali 1 per 1 plus B, dibagi 1A dikali dengan dikuadratkan, lalu maka dipangkatkan 3 per 2. Perbedaan B1 dengan B2 apa? Perbedaannya hanya di A-nya ya. Oke, tentu juga nanti I-nya. Kalau I2 ya nanti I2 di sini, kalau I1 ya I1 di sini. Lalu juga A-nya disesuaikan, A dan I disesuaikan. Karena arah harus sama, maka kedua medan berorientasi berbeda di pelangin apa ya istilahnya? Yang masuk di kalau misalkan searah dijumlah, kalau berawan dikurang, intinya kan gitu. Maka di sini B1 tambah B2. Oke. Jadi itu mu 0 I1 dibagi dengan 2A1 dikali 1 per 1 plus B per A1 kuadrat pangkatkan 3 per 2 ditambah dengan mu 0 kali I2 dibagi dengan 2A2 kali 1 per 1 plus B dibagi A2 dipangkatkan 2, mereka berdua dipangkat 3 per 2. Nanti tinggal kalian cek di situ besar I-nya berapa masing-masing dan besar A-nya berapa masing-masing. Kalau di pusat cincin itu kan B-nya 0. Kalian gunakan apa? Yang 0I dibagi dengan A. Kalau terhadap kawat 1 ya gunakan A1, kalau terhadap kawat 2 gunakan nomor 2. Karena arahnya sama, kesimpulannya ya udah. Tinggal kalian cek di situ berapa nilai I dan berapa nilai A. Gitu ya, simpelnya seperti itu. Kalau 1 ya nggak perlu dijumlah. Saya panjangkan. Oke. Lalu di sini medan magnet oleh busur lingkaran. Busur itu kalau lingkaran nggak penuh. Sekarang kita anggap cincin bukan lingkaran penuh, tetapi hanya berupa busur dengan sudut keliling theta. Kita ingin mencari berapa kuat medan di sepanjang sumbu cincin yang berjarak P dari pusat cincin. Nah, ini kan panjang ya. Intinya langsung dapat bahwa kalau misalkan dia itu kurang dari setengah lingkaran, maka nanti medan magnetnya adalah seperti ini. Mu 0 I dibagi dengan kali I theta dibagi dengan A dikali 1 per kan jeli dan teliti. Ini sebenarnya kan dengan 4pi kali A kali 1 per 1 plus B per A kuadrat pangkat 3. Oke, ini apa? Ini tadi kan ya. Ini tadi ketika satu lingkaran penuh. Atau B saat apa? B penuh gitu ya istilahnya. Oke, di sini berarti B busur itu adalah B penuh yang dikali derajatnya berapa. Oke, atau terkadang gini, ketika kalian tikotin lingkaran itu nggak penuh, langsung aja. Kalau berada di pusat, ini kan kebetulan ada di sumbu. Kalau ada di pusat, kalau B penuh kan gini ya. Mu 0I dibagi dengan 2A. Kalau B busur atau yang dia tidak lingkarannya, I kan B penuh dikali derajatnya berapa. Misalkan seperempat lingkaran berarti kan berapa? Seperempat itu 360 dibagi 4, 90 ya. Jadi ini adalah 90 derajat. 30 bagi 90. Jadi besar sudut ya. Besar sudutnya bah. Nah, cara ngitung tetanya gini. Theta adalah X dibagi dengan 360. Nanti dapat nilai berapa gitu ya. Atau kadang juga gini, N kita gunakannya. N sama dengan theta dibagi dengan 360. Oke, jadi di sini biar enak boleh pakai N ya. Karena kalau dikali dengan sudut ya nggak akan ketemu. Itu kan dikali dengan pernya. Nanti kalian kita coba contoh.
Itu kalau misalkan kurang dari setengah lingkaran. Kalau lebih dari setengah lingkaran di sini, ya ada contohnya. Cuman ini jarang sekali kalau yang lebih dari. Uh, Bisa kalian gunakan persamaan yang sama, mu 0i dikali n dibagi dengan 2a, tanpa perlu kalian ke sini, ke persamaan ini ya. Karena jarang sekali ditanyakan. Contohnya di sini. Oke. Suatu titik P diletakkan 4 cm dari pusat kumparan. Pusat kumparan itu lingkaran ya. Jika jari-jari kumparan tersebut adalah 3 cm atau di situ A ya. Jangan nanti jangan bingung ya. Di sini ada R, ada A. 4 cm itu kan jari-jari lingkaran, berarti sini. A-nya 4 cm. 4 cm. Berapa? 3, sorry, 3. Ini kebalik nih. Oke, ini kebalik ya. Oke, nanti kita rawat. Dan arus listrik yang mengalir adalah 10 ampere, maka besar medan magnet di titik P. Titik P di sini, ingat ini berarti kan yang kita gunakan medan magnet yang memiliki jarak, atau medan magnet yang memiliki jarak P. Yang digunakan adalah, ini kan ya, BP, awalnya B sama dengan mu 0i dibagi dengan lingkaran ya. 2 apa tadi? Mu 0i dikali dengan 4 sebentar. Mana tadi? Oke. Mu 0i dibagi dengan 2a kali itu 1 per, atau harusnya ada yang lebih sederhana, mana? Enggak ada ya. Oke, mu 0i dibagi dengan 2a dikali 1 per 1 plus B per A kuadrat pangkat 3 per 2. Oh iya, ini nih. Ini nih, yang ini aja kita gunakan, yang ini bisa. Atau yang bawah juga bisa. Mu 0i dikali dengan, ini ya, berarti oke. Udah mau habis juga. Oke, di sini. Mu 0i kali mu 0i dikali sin alfa dibagi dengan 2a. Bentar, kali. Oke. Mu 0i kali A dikali sin theta per 2R kuadrat. Mana tadi? Harus saya copy dulu ya. Oke, ini ya. Oh, tadi gini. Tadi udah saya ralat ya. Kita bukan gunakan yang ini berarti. Karena A dengan R berbeda. Oke, ini dihapus. Kita gunakan yang ini aja. Mu 0 4pi kali 1 per R kuadrat sin alfa 2pi A. Oke, atau kalau nggak seperti ini, bisa kalian gunakan penggabungan yang bawah. Nanti hasilnya sama aja. Mu 0i dibagi dengan 2A kali 1 per 1 plus B per A. Bentar. Ini saya copy dulu, bentar ya.
Oke. Nah, ini baru ini kan sama nanti. Atau tadi juga bisa sama dengan min 0i per 2a dikali 1 per 1 plus b per a kuadrat yang dipangkatkan 3 per 2. Ini atau ini sama aja. Oke, sekarang kita cek di sini. Yang ini itu yang digunakan adalah persamaan yang atas. Soalnya kita masukin mu-nya adalah 4pi berapa? 4pi kali 10 pangkat minus 7, I-nya berapa? 10 ya. Bagi dengan 2, A-nya, A itu adalah jarak kawat terhadap, A-nya adalah jari-jari lingkaran. A-nya yang benar yang ini ya, 3 cm. A-nya yang benar 3 cm. Sementara 1 cm kan harus dijadikan, atau gini aja. A-nya adalah 3 cm atau 3 kali 10 pangkat minus 2 meter atau 0,03. Oke, saya lebih suka gunakan 3 kali 10 pangkat minus. 10 pangkat minus. Oke. 1 per, kita dapat B enggak? Oke. B-nya itu kan jarak P ya. B-nya itu di situ cm dari pusat kumparan. Jadi B-nya adalah 4 cm. Ini kan 1 plus B per A. Berarti 4 per 3. 10 minus 2 kali 10 minus saya coret. Kuadrat kan 3 per 2. Ini pakai kalkulator nih. Ini hasilnya adalah berapa nih? 4 per 3 kuadrat itu adalah 16. Atau yang atas depan dulu. Yang di sini ya. 1 per 16 per 9. Ini kalau jadikan 9 per 9. Oke, jadi berapa nih? 9 tambah 16 adalah 25. 25 per 9. Ya, sini. 25 per 9 pangkat 3 per 2. Nanti kalian cari dengan kalkulator. Lalu yang di sini berarti kan 2pi kali 10 pangkat minus 7 kali 10 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat minus 2. Oke, di sini hasilnya tidak jauh dari menjadi seperti ini. 1,44 pi kali 10 pangkat minus 5. Bisa kalian gunakan persamaan yang ini atau juga yang ini juga nggak apa-apa. Sin di sini sin tetanya jangan bingung ya. Tadi kan sin teta apa? Sin teta itu adalah atau alfa atau teta itu A depan per miring sini alfanya. A per R. A-nya tadi dapat A-nya yang benar ya, A-nya itu 3. R-nya di sini 5, 3 per 5. Oke, maka di situ sin theta adalah 3 per 5. Oke, bebas. Kalian mau pakai yang mana? Sama aja. Itu contoh pertama. Contoh kedua, sebuah kawat melingkar dialiri arus listrik sebesar 4 ampere. Jika jari ilustrasikan seperti ini ya. Oke. Sebuah kawat melingkar dialiri arus sebesar 4 ampere. Oke. Jika jari-jari lingkaran di sini 8 cm ya. Dan jarak titik P terhadap sumbu kawat melingkar adalah 6 cm. Oke, berarti di sini sama kayak tadi ya. Di mana? Di sini deh. P di sini. Maka besar medan magnetik di pusat. Tapi yang ditanya di pusat, berarti nggak perlu dimasukkan 6 cm-nya. Oke, di sini langsung sekalian simpulkan di pusat kawat apa? B sama dengan mu 0i dibagi dengan 2a. Mu 0 yang 4pi selalu ya. Kali 10 pangkat minus 7, itu di sebelah sini udah ada. I-nya adalah 4 ampere. Oke, dibagi dengan 2
A-nya itu 8 cm atau 0,08 atau 8 kali 10 pangkat minus 2, hasilnya adalah 10 kali 5 pangkat minus 5 pi dikali T. Simpel ya. Lagi sebelum saya akhiri, karena sudah mau buka juga. Sebuah kumparan terdiri dari kawat melingkar yang berjari-jari 10 cm dan memiliki 40 lilitan. Oke, ini kasus lain. Yang ditanya adalah di pusat kumparan. Jadi ini langsung cepetnya aja. Kalau misalkan ada satu sumbu, itu kan berarti tadi ya, satu sumbu besarnya sama. Ini B. Aduh, habis nih. 1 B penuh. Kalau diputar lagi dengan besar yang sama, berarti diputar lagi gitu ya. Anggaplah arus sama, kemudian juga jari-jari sama, tambah 1 B. Kalau misalkan besar yang sama, ini kan sama aja. Kalau ini ada 3 kali putaran, itu kan 3 kali B penuh ya. Atau 3 kali medan magnet pada pusat lingkaran. Nah, sekarang yang kan ya udah, berarti nanti hasil ini dikali dengan 40. Oke, kita sekarang kerjakan. Jadi ini N itu maksudnya banyak, sama aja. Atau boleh juga nanti nulisnya seperti ini. Mu 0I dibagi dengan 2A kali N. Mu 0 yang 4pi kali 10 pangkat minus 7. I-nya 8 ampere ya. Dibagi dengan 2A, A-nya adalah 10 cm atau 0,1. N-nya 40. Hasilnya adalah 64pi kali 10 pangkat minus 5 T. Satunya Tesla. Oke, seperti itu dari saya. Ini karena sudah buka. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Atau cukupan? Kalau cukup, bilang cukup. Kalau ada yang mau nanya, silahkan boleh tanya. Cukup, Pak. Cukup ya? Nanti yang mau mengulang, silahkan cek lagi videonya. Karena ini lumayan mudah untuk diulang kembali. Baik, dari saya cukup sekian. Karena kebetulan ini adalah pekan terakhir kita di pertemuan sebelum liburan. Nanti semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan setelah liburan. Dari saya, karena momen menjelang lebaran, apabila dari saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin. Ya, oke.